Halo semuanya, selamat datang di Live Vlog. Ini tuh konten yang terinspirasi dari ID Weekly Vlog-nya Panji. Ya bedanya kalau ID Weekly Vlog itu soal cerita Panji selama seminggu. Kalau live vlog ya ini ceritaku selama seminggu. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi apa yang terjadi selama seminggu ke belakang, aku coba dokumentasiin di video kali ini. Kenapa aku bikin konten kayak gini? Karena belakangan itu aku lagi praktekin apa yang ditulis Matthew Dick dalam Storyworthy, yaitu Homework for Life. Jadi aku update setiap hari apa aja satu momen menarik di hari itu, dan aku catat di spreadsheet. Dan ini tuh udah mulai banyak, udah mulai nganggur gitu. Kemudian tiba-tiba kepikiran aja kenapa nggak sekalian bikin konten kayak punya Panji. Ya bedanya ini isinya soal aku gitu. Nah, aturannya simple sebetulnya. Jadi ini tuh isinya cerita dari Senin sampai Minggu. Cuman karena ini episode 1, aku juga pengen nge-highlight ada satu hari di hari Minggu sebelumnya itu yang cukup menarik untuk diceritakan menurut aku. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi ini tuh dimulai di tanggal 20 April. Oh ya, ngomong-ngomong ini aku tag-nya di tanggal 28 April jam 12 malam. Ini 00.19. Jadi tanggal 20 April tuh aku ada nikahan temen SMP namanya Hifji, dan dia juga nikah sama teman SMP juga namanya Bella. Nah, Hifji itu memang apa ya, bisa dibilang salah satu teman yang dekat dari zaman SMP, walaupun karena aku nggak punya gadget ya di SMP, akhirnya ya udah lost contact gitu aja. Kemudian belakangan malah coba nge-reach out lagi, dan pas aku nikah aku ngundang dia, pas dia nikah juga dia ngundang aku. Bahkan sebelum menikah pun sempat ngobrol dulu gitu, sempat ya semacam konsultasi ringan. Tapi yang menarik itu justru pas di hari H pernikahan. Ya kan karena dia teman SMP ku, jadi banyak, sebenarnya ya udah lama ya gak ketemu teman-teman SMP. Udah sekitar 8 tahunan kayaknya. Jadi ya pas di nikahan mereka, aku tuh ketemu banyak teman-teman SMP gitu, ada beberapa, dan ya akhirnya ke nikahan tuh semacam reuni kecil-kecilan. Ketemu beberapa temen yang emang udah lama banget nggak ketemu, ngobrol-ngobrol. Dan yang menariknya adalah setelah acara nikahnya selesai, ternyata nggak langsung pulang, tapi lanjut nongkrong. Jadi habis dari gedung nikahan, malah lanjut nongkrong ke salah satu coffee shop ada di Mekarwangi. Dan itu tuh apa ya, menarik gitu loh, kayak nggak ada ekspektasi. Jadi rencana awalnya memang hari itu kami tuh ya udah ke nikahan bisa membela, habis itu pulang lagi, karena kan kami juga udah mulai ngerawat kucing nih. Jadi kayak rasanya tuh nggak bisa buat ninggalin lama-lama gitu. Jadi ya udah deh, abis dari nikahan pulang lagi. Tapi diajak nongkrong, aku tanya istriku dan ternyata mau. Jadi kenapa enggak? Jadi tuh nongkrong sampai malam, aku lupa kayaknya sampai Isya deh, sampai jam 7-an. Jadi lumayan lama, dan di situ akhirnya jadi ngobrol-ngobrol, jadi seru gitu. Dan jadi satu hari yang cukup menarik gitu. Dan oh ya, aku lupa. Jadi kan tadi tuh di gedung nikahan tuh ngobrol-ngobrol ya, ada satu obrolan yang menarik. Jadi salah satu teman SMP aku tuh udah jadi, aku lupa dia tuh Polri apa TNI, antara dua itu pokoknya. Yang jelas job dia itu jadi asisten pribadinya Menteri Pertahanan. Dan dia tuh menjadi asisten pribadi Menteri Pertahanan selama dua menteri, maksudnya. Jadi dia udah jadi asisten pribadi sejak Pak Prabowo masih jadi Menhan. Dan testimoni dia soal jadi asisten pribadinya Pak Prabowo itu sangat menarik, karena kata dia tuh lumayan unik lah, kayak tiba-tiba tengah malam di call buat nyari makan atau apa. Terus selama jadi asisten pribadinya Pak Prabowo tuh banyak banget di perjalanan orang-orang pada pengen ketemu Pak Prabowo, padahal udah nggak boleh. Memang kan konteksnya itu Pak Prabowo lagi naik-naiknya, namanya kan emang lagi apa ya, mau ke pemilu juga. Jadi kayak menarik gitu, kayak oh ada teman SMP ku yang sekarang itu karirnya sebagai asisten pribadi seorang Menteri Pertahanan.
Dan habis dari nikahan itu, ini kan nikahannya di Bandung ya. Habis dari nikahan itu sorenya dia harus cabut lagi ke Jakarta karena ya udah harus kerja lagi jadi asisten pribadi. Cuman katanya Menhan yang sekarang enggak se-chaos itu jam kerjanya dibandingkan waktu zaman Pak Prabowo dulu. Itu tanggal 20 April, kemudian tanggal 21 aku lagi nyoba buat tes setup baru. Ya kan sekarang aku tuh lagi ada setup baru, rencananya mau bikin streamingnya itu ntar isinya yang ngobrol-ngobrol juga sebetulnya. Nah waktu itu setupnya awalnya itu, aku kan sebetulnya ada kamera Sony A6000. Nah rencananya pakai Sony A6000 buat streaming. Cobalah aku. Pas dicoba ternyata malah overheat dan kameranya keburu exhaust, keburu capek, dan ya udah streamingnya nggak bisa lama gitu loh. Jadi di hari itu bisa dibilang streaming gagal, cuman berapa puluh menit, 20 menitan kayaknya. Jadi oke, gagal, dan akhirnya ya udah aku coba kayak seminggu waktu itu tuh kayak kepikiran cari webcam kali ya, biar sekalian, soalnya setupnya udah sangat mumpuni untuk melakukan hal itu kataku. Jadi kayak waktu itu aku mempertimbangkan webcam sampai aku lupa gimana. Yang jelas tiba-tiba aku tuh inget kalau DJI, ini kamera yang sekarang aku pakai buat take video kali ini, dia tuh bisa langsung live streaming sebetulnya. Jadi aku konekin DJI-nya ke HP, nah itu tuh bisa sebetulnya langsung live streaming ke YouTube. Nah, aku coba mikir kayak, bisa nggak ya DJI ini dijadiin buat webcam, dan ternyata bisa. Walaupun memang panas sih, akhirnya nggak jadi deh aku beli webcam, karena ya itu besoknya itu di tanggal 22 April aku coba tes buat pakai DJI ini, kamera ini buat streaming, dan ternyata lancar, enak gitu loh. Enak streaming pakai DJI, kualitasnya jernih, bagus. Cuman ya minusnya si DJI-nya jadi panas banget gitu. Aku takutnya kalau kelamaan streaming pakai ini juga malah jadi ngerusak. Itu jadi salah satu pertimbangan setelah beberapa hari nyoba take video pakai DJI yang emang lumayan porsinya lumayan digeder ya. Selain itu di tanggal 22 April aku juga bikin rak di sebelah dispenser. Jadi di sebelah dispenser tuh masih berantakan di kontrakan. Kayak aku pengen sedikit lebih rapih. Ngapain ya? Aku coba bikin rak. Bikin raknya itu pakai triplek yang udah dipotongin dari online shop. Jadi aku pesen, aku bikin ukuran dulu, pesen, tinggal paku-paku jadi sesederhana itu. Kemudian tanggal 23 April lanjut. Sebetulnya seri minggu ini bisa dibilang preparation buat balik lagi ke YouTube. Dan di tanggal 23 April salah satu hal yang sedang aku kulik adalah soal color grading. Jadi kalau misalkan di tanggal 22 aku cuman mastiin DJI ini bisa nggak ya buat dipakai streaming, dan ternyata bisa. Nah, besoknya lihat di 23 April itu tuh aku coba buat belajar grading, coba buat setup OBS seoptimal mungkin biar hasilnya tuh langsung enak gitu, nyaman, biar lebih effortless kalau take video dan lain-lain gitu. Jadi di tanggal 23 aku belajar soal itu. Kemudian aku juga sempat selingin bentar jemput istriku ke rumah sakit karena adiknya lagi sakit, kena demam berdarah. Jadi kebagian jaga, aku jemput. Dan ada cerita menarik di parkiran, dimana pas aku masuk, itu tuh ada 2 motor di depanku yang sama-sama lagi nyari slot buat parkir. Dan yang paling depan itu pakai X-Max. X-Max kan motor gede kan. Nah, dia tuh tiba-tiba berhenti gitu loh. Berhenti karena dia ngelihat ada yang mau keluar. Tapi pas aku lihat itu kan yang mau keluar tuh motor Beat ya. Sedangkan dia pakai X-Max. Maksudnya mau digimana-gimanain juga kan gak bakal muat ya sebetulnya. Aku tuh kayak mikir, ini orang nggak sadar gitu dia tuh pakai X-Max, apa nggak mau nyari tempat yang lebih tepat gitu buat dia parkir. Dan itu tuh jadi semacam kayak lucu aja buat aku pribadi gitu. Selain itu juga di malamnya aku coba lagi bikin lettering tulisan Amor Fati. Rencananya pengen aku gambarin di jaket jeans yang biasa aku pakai. Ada nanti kalau emang hasilnya jadi, aku bikin videonya tersendiri mungkin, atau minimal di post di YouTube, nggak tahu lah gimana ntar. Jadi baru letteringnya aja. Dan menarik sebetulnya hasil letteringnya, karena Amor Fati sendiri kan sebetulnya artinya love of fate, cinta takdir, tapi malah di tengah proses sketsa dan gambar dan lain-lain
aku malah nemu siluet nge-fuck you-in, jadi kayak Amor Fati tapi ya persetan lah gitu. Jadi cukup menarik, cukup ironik, dan aku nggak tahu sih apakah bakal dieksekusi bener kan ke jaket atau mau ganti, itu mah udah santar aja. Habis itu lanjut ke tanggal 24 April 2025. Di hari ini tuh aku lagi ngedit video reuni. Jadi videonya udah tayang, udah ada di YouTube ini. Aku juga udah bahas konten lain soal SMK. Nah, jadi singkatnya itu tanggal 27 Januari 2025, kelas aku itu setelah 5 tahun akhirnya ngadain reuni. Jadi detail lengkapnya nanti kalian tonton aja di dua video yang udah aku upload sebelumnya. Dan baru aku edit ya ini di tanggal 24 ini, langsung aku upload di hari yang sama. Dan di hari yang sama juga aku masih setting-setting OBS karena masih banyak banget yang perlu aku kulik gitu loh. Masih banyak banget hal yang gak ngerti, karena memang OBS ini kan jadi aplikasi yang baru aku kulik, baru bener-bener kayak oh ini buat ini, oh ini buat ini, banyak banget yang bisa dipelajari dari OBS gitu. Dari mulai nambahin filter, cropping, kemudian setting mic, kemudian ternyata kalau recording pakai OBS itu ada delay itu si soundnya, akhirnya harus di-adjust dikit di editingnya. Jadi banyak lah pokoknya masih ngulik OBS gitu. Lanjut di 25 April, selain ngulik OBS juga seminggu ini tuh aku lagi seneng ngulik AI. Salah satu hasil dari kulikan aku soal AI adalah nama dari seri video ini. Jadi aku cerita kalau aku tuh mau bikin vlog mingguan, tapi aku belum tahu namanya. Sampai dia di tengah-tengah nge-prompt, tengah-tengah ngobrol, dia ngasih saran. Awalnya tuh Homework for Life .2 live vlog, cuman kepanjangan, dan Homework for Life juga kan udah terlalu nempel sama tulisannya Methodix. Jadi kayaknya aku ambil live vlognya aja. Jadi nama seri live vlog ini juga hasil dari ngulik AI. Kemudian yang sedang aku ulik juga jurnal-jurnal soal kayak berbahaya AI yang mungkin gak banyak orang sadarin, dan pengen aku bikin konten juga nanti soal itu. Cuman aku masih baca dan masih mikirin cara nyampeinnya biar lebih mudah ditangkap, lebih mudah dipahamin gitu loh. Bis itu tuh tanggal 26 aku lagi nyoba main Dragon klasik karena diajak salah satu temenku, Gumi. Sebenarnya ini tuh diajaknya tuh ada kali awal bulanan, cuman di awal bulan aku coba daftar tuh malah emailnya nggak bisa. Jadi daftar email di Dragon kalau pakai titik tuh nggak bisa, sedangkan semua emailku itu pakai titik. Akhirnya kayak udahlah males, ntar aja kalau emang udah bisa. Kemudian diupdate lagi bahwa bisa kok, itu emang error tapi bisa dilanjut, maksudnya jadi kayak ya udah nanti lanjut aja tanpa titik, itu tetap masuk ke email dan tetap masuk ternyata, dan bisa verifikasi. Dan ya udah aku main Dragon Nest dan rasanya beda sih, maksudnya main Dragon Nest dulu sama sekarang tuh beda banget vibe-nya. Dulu rasanya exciting banget, menurut aku dulu tuh grafisnya wah banget, cuman dilihat-lihat lagi sekarang memang nggak segitu banyak. Cuman karena dulu aku nggak pernah main sejauh sekarang, ya tetap ada serunya yang bisa aku nikmatin. Karena kalau dulu kan masih di warnet, ada billing yang ngebatasin aku main, jadi levelnya tuh mentok gitu loh. Sedangkan sekarang di PC sendiri udah ada koneksi internet sendiri yang lancar, ada sih serunya, ada nikmatnya juga buat main Dragon Nest Classic itu. Kemudian di tanggal 27 aku jadi greeter lagi. Greeter ini tuh konteksnya adalah, jadi aku tuh jadi salah satu tim dari komunitas Bandung Book Party, jadi tim kreatifnya, bikin konten, jadi admin sosmed. Nah, sebelum jadi tim kreatif itu aku biasa jadi greeter. Greeter tuh semacam moderator di kelompok kecil. Jadi Bandung Book Party itu memang komunitas yang fokus di literasi, yang setiap eventnya tuh semua orang bebas untuk datang. Jadi suka tiba-tiba banyak banget, tiba-tiba dikit, ya nggak bisa ditebak lah. Nah, udah lama aku nggak sharing, udah lama aku nggak cerita di forum ini. Akhirnya tanggal 27 alias kemarin, lebih ke tepatnya tadi pagi aku jadi creator lagi, jadi moderator lagi, dan cerita lagi gitu, dan seru. Dan yang bikin lebih amazed adalah ternyata setelah di total jumlah orang yang datang di bawah flyover itu ada 250 orang.
itu angka yang sangat banyak, angka yang sangat besar untuk untuk komunitas yang bergerak di bidang literasi. Karena kan kata orang literasi Indonesia rendah. Iya, mungkin memang masih rendah, tapi seenggaknya komunitas ini tuh bisa mengumpulkan 250 orang di bawah flyover hanya untuk baca bareng-bareng. Itu jadi pengalaman yang seru, menarik. Dan sejauh ini jadi rekor orang terbanyak di Bandung Book Party sih. Itu cerita-cerita yang cukup menarik dan aku jadikan highlight di Homework for Life buat minggu ini. Jadi ini tuh dari 20 sampai 27 April dan ini bakal jadi episode 1 dari live vlog. Ada yang ke-skip? Ini satu. Nah, ini album foto nikah kami yang akhirnya jadi di tanggal berapa ya, hari Sabtu itu. Ini pas main Dragon Nest. Jadi tanggal 26 tuh ini nyampe. Sebenarnya jadinya tuh udah di bulan Maret, cuman baru sempat dikirim karena jadwalnya juga baru cocok ya. Dan nggak masalah juga. Dan aku suka banget sama hasilnya karena dari awal ini packingnya tuh bagus banget. Dan ya hasilnya keren, aku suka sih. Nah, kelihatan kan? Keren banget. Gokil sih. Ya, itu aja yang kelewat. Sampai jumpa di live vlog yang lainnya. Aku mau nunjukin foto. Bentar. Nah. Gokil. Oke, itu aja. Bye-bye.